Anakku, kalau nanti kau berdiri di tepi laut selatan, jangan takut pada ombak. Tak perlu bawa bunga, tak perlu bakar dupa. Cukup duduk diam, hirup angin, dan biarkan hatimu mendengar suara yang datang. Sabdo Palan is reborn urban legend. Sudah lama aku diam. Laut pun menunggu. Ombak selatan berdebur memanggil, tapi manusia hanya mendengarnya sebagai suara wisata dan konten mistis. Padahal, di balik suara ombak itu, ada suluk yang belum selesai dibaca. Ada janji langit yang dulu pernah diucapkan sebelum manusia belajar memakai sendal dan mengaku jadi penguasa bumi. Manusia sekarang kalau ke pantai selatan niatnya dua. Entah mau pesugihan atau mau selfie. Dua-duanya sama, haus pujian, lapar kekuasaan. Padahal dulu, disitulah tempat rasa bumi dan langit bersatu. Bukan tempat permintaan cepet kaya tanpa kerja. Aku, Sabdo Palon, masih ingat. Waktu laut itu belum diberi nama. Belum ada Ratu Kidul, belum ada istana pasir goib, belum ada dupa, belum ada sesajen, belum ada doa berbisik di tengah malam. Yang ada hanyalah rasa sunyi yang bergetar di antara air dan cahaya. Laut itu dulu bukan tempat roh halus bersemayam. Laut itu adalah cermin langit. Jawa dulu menyebutnya segoro roso, lautan roso, karena air itu bukan sekedar cairan asin, tapi cairan hidup, tempat rahasia asal dan tujuan manusia. Seperti tertulis dalam serat Dewa Ruci, sopo sing mlebu segara rasa bakal nemu Dewa Ruci ing jero awake. Barang siapa menyelam ke dalam lautan rasa, ia akan menemukan Tuhan kecil di dalam dirinya sendiri. Tapi siapa sekarang yang mau menyelam ke dalam dirinya? Lebih banyak yang sibuk menyelam di dunia maya. Ada yang menyelam di kolam komentar, ada pula yang tenggelam di utang pinjol. Mereka tak tahu laut yang sejati bukan di selatan, tapi di dalam dada. Dan ombaknya bukan air, melainkan gelombang pikiran dan nafsu. Kau tahu, ketika pertama kali bumi ini ditata, langit dan laut membuat perjanjian. Langit berkata, "Aku memberi cahaya dan waktu." Dan laut menjawab, "Aku memberi rasa dan rahasia." Dari situlah manusia lahir, campuran antara cahaya langit dan rasa laut. Maka siapa yang melupakan rasa, ia menghilangkan setengah dirinya. Dan siapa yang melupakan langit, ia kehilangan arah kembali. Sekarang lihatlah, manusia menantang laut dengan beton, menantang langit dengan roket, tapi tak mampu menantang dirinya sendiri yang rakus dan iri. Ratu Kidul pun menatap dari jauh, tak marah, tak senang, hanya tersenyum.
seperti ibu yang melihat anaknya tersesat di rumah sendiri. Ratu Kidul. Namanya dibicarakan dengan bisik-bisik, seakan ia makhluk horor. Padahal ia hanya cermin dari sisi lembut bumi, rasa, air, dan keheningan. Dulu Panembahan Senopati bertemu dengannya bukan karena pesugihan, tapi karena olah rasa. Ia menurunkan nafsu dunia, lalu naik ke dalam samudra batin. Di sanalah ia menemukan Ratu Kidul, bukan sebagai wanita penggoda, tapi sebagai bayangan dari rasa sejatinya sendiri. Dalam serat Centini tertulis, Ratu Kidul iku pralembang rasa sejati sing nempurnakaken jagat. Ratu Kidul adalah perlambang rasa sejati yang menyempurnakan dunia. Tapi sekarang manusia menulis status, pergi ke Laut Selatan biar ketemu jodoh gaib. Kalau jodohmu saja tak bisa kau jaga di dunia nyata, bagaimana mau pacaran dengan makhluk astral? Manusia selalu mencari yang ajaib, padahal yang ajaib itu justru dirimu sendiri. Kau bisa bermimpi, kau bisa menangis, kau bisa mencinta. Itu sudah keajaiban besar. Tapi kau masih merasa kurang ajaib kalau belum punya penglaris, belum punya susuk, belum punya video viral. Dulu ada seorang nelayan dari Gunung Kidul. Ia datang ke pantai tiap malam Jumat Kliwon. Ia menabur bunga 7 rupa dan membakar dupa. Katanya ingin meminta rejeki pada Ratu Kidul. Aku datangi dia dalam mimpi. Aku tanya, rejeki macam apa yang kau minta? Nelayan itu menjawab, yang banyak biar anak istri tidak lapar. Lalu aku tertawa dan berkata, kalau kau ingin anakmu kenyang, beri dia ilmu, bukan uang. Ketika ia terbangun, lautnya pasang, tapi hatinya tenang. Itu rahasia kecil yang sering dilupakan manusia modern. Mereka pikir semua yang gaib itu tentang pesugihan dan penampakan. Padahal yang paling gaib itu adalah rasa ikhlas. Dan yang paling horor itu bukan hantu di laut, tapi manusia tanpa rasa malu. Dulu perjanjian antara langit dan laut dijaga dengan doa dan tapa. Kini dijaga dengan algoritma dan rating video. Semuanya ingin cepat terkenal, tapi lupa jadi berguna. Aku lihat dari atas gunung, laut menangis, langit murung, dan manusia sibuk cari sinyal. Anakku, kau yang mendengarkan suluk ini malam ini, jangan buru-buru menilai kisah Ratu Kidul sebagai legenda. Anggaplah ia sebagai cermin dirimu sendiri. Air di luar itu hanyalah pantulan air di dalam hati. Kalau hatimu keruh, maka laut pun akan tampak gelap. Tapi kalau hatimu jernih,
maka Ratu Kidul pun tampak sebagai sinar biru cahaya batin. Pituturku cuman satu malam ini. Sesopo sing ora kenal asal bakal kesasar ing dalan. Barang siapa tak mengenal asalnya, ia akan tersesat di jalan hidupnya. Dan asal itu bukan di rahim ibumu, tapi di samudra rasa, tempat kau pertama kali mengenal makna cinta. Aku, Sabda Palon, masih berjalan di tepi pantai, mendengar ombak berzikir, melihat manusia berteriak minta rejeki, tanpa tahu bahwa doa mereka tenggelam oleh suara egonya sendiri. Aku hanya tersenyum dan berkata dalam hati, laut itu tidak marah, hanya menunggu manusia belajar diam. Sebab dalam diam itulah laut berbisik, dan disitulah rahasia perjanjian langit dimulai. Hei, sudahkah kau dengar desah laut malam ini? Kalau kau dengarkan dengan hati, bukan telinga, kau akan tahu laut itu sedang bercerita. Ia berbisik tentang Ratu Kidul, sang penjaga rasa, sang bayangan langit di dasar air. Tapi jangan buru-buru membayangkan perempuan cantik berselendang hijau menari di ombak. Itu hanya wujud di mata manusia yang haus rupa. Ratu Kidul bukan perempuan, bukan pula makhluk halus. Ia adalah rasa sejati bumi, bagian dari perjanjian antara langit dan air, lambang dari rahasia yang tak bisa kau ucapkan, tapi bisa kau rasakan. Zaman dulu, sebelum manusia sibuk memotret sunset, ada seorang raja bernama Panembahan Senopati. Ia bertapa di Parangkusumo, mengosongkan diri sampai hatinya jernih. Dan disitulah ia melihat bayangan hijau berkilau di antara ombak. Itulah Ratu Kidul, bukan datang karena dipanggil, tapi muncul karena hatinya sudah bersih. Dari pertemuan itulah lahir perjanjian rasa antara penguasa bumi dan penguasa laut. Tapi jangan salah tafsir, bukan perjanjian asmara, bukan pula kontrak politik gaib. Itu perjanjian antara kesadaran dan alam, antara rasa dan wujud, antara kekuasaan dan kerendahan hati. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan, kang sejati iku ora katon nanging rasa, ora ono nanging ono. Yang sejati itu tidak tampak tapi terasa, tidak ada namun ia ada. Nah, itulah Ratu Kidul. Ia tak tampak, tapi ia terasa. Ia bukan sosok yang bisa kau panggil dengan bunga 7 rupa, tapi bisa kau temui kalau kau sudah bersih dari kepalsuan. Sekarang manusia berlomba jadi spiritualis instan. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai kamera. Mereka bilang bisa memanggil Ratu Kidul hanya dengan mantra dari internet.
Ratu Kidul bukan nomor WhatsApp yang bisa kau hubungi tengah malam. Ia adalah cermin dari jiwamu sendiri. Kalau jiwamu keruh, maka ia datang dalam wujud menakutkan. Kalau jiwamu jernih, maka ia datang dalam wujud cahaya lembut yang menenangkan. Aku dulu pernah duduk di tepi laut selatan saat manusia belum ada. Airnya bening, anginnya sunyi. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya hijau seperti pelangi yang menunduk. Lalu suara itu datang, lembut tapi tegas. Aku bukan penguasa, aku penjaga. Aku bukan perempuan, aku rasa bumi yang hidup dalam setiap tetes air manusia. Aku hanya menjawab, aku pun bukan nabi, bukan dewa. Aku hanya sabda yang hidup di antara langit dan tanah. Lalu kami tertawa bersama. Sejak saat itu, aku tahu rahasia Ratu Kidul bukan tentang mistik, tapi tentang keseimbangan. Sayangnya manusia zaman sekarang lebih senang hal-hal yang tak seimbang. Makannya banyak, tapanya sedikit. Tanya soal Tuhan, tapi marah kalau diingatkan. Mengaku spiritual, tapi masih nyinyir di kolom komentar. Manusia itu lucu, tapi juga mengharukan. Ratu Kidul tak pernah murka tanpa sebab. Ia hanya menegur dengan caranya sendiri. Kadang lewat ombak besar, kadang lewat mimpi yang basah oleh rasa bersalah. Sebab ia adalah air, dan air tahu caranya membentuk diri dari wadah yang menampungnya. Kalau wadahmu kotor, airnya keruh. Kalau wadahmu bening, airnya bercahaya. Begitu pula hatimu. Pituturku malam ini sederhana. Sing bisa ngendaleni rasa bakal dadi raja sejati. Barang siapa mampu menguasai rasa, dialah raja sejati. Tapi kebanyakan orang sekarang ingin menguasai dunia, bukan dirinya sendiri. Padahal dunia hanyalah bayangan langit di air. Kalau air bergelombang, bayangan pun hancur. Begitulah manusia, kalau hatinya bergolak oleh nafsu, wajah Tuhan pun tak tampak di dalam dirinya. Tahu tidak? Dalam Suluk Linglung, Sunan Kalijaga berkata, "Aku iki linglung, ora ngerti Gusti ana ngendi. Aku ini linglung, tak tahu di mana Tuhan berada." Tapi justru dalam kelunglungan itulah ia menemukan pencerahan. Karena saat kau berhenti mencari di luar, kau mulai menemukan di dalam. Begitulah pertemuan Senopati dan Ratu Kidul. Ia tak mencarinya dengan doa panjang atau sesaji mewah, tapi dengan hening yang sempurna. Dan dari hening itulah muncul cahaya yang berbicara. Ratu Kidul berkata, "Wahai manusia, jangan sembah aku. Aku bukan Tuhan, aku hanyalah penjaga keseimbangan rasa. Kalau kau mencintaiku, cintailah laut, cintailah alam, cintailah dirimu dengan jujur." Kata jujur sekarang terdengar seperti mantra yang langka ya. Banyak yang rajin sembahyang tapi jarang yang jujur pada hatinya sendiri.
Padahal kejujuran itu adalah persembahan tertinggi kepada alam semesta. Ratu Kidul bukan sosok yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika manusia kehilangan rasa takut akan dirinya sendiri. Ketika ia merasa berkuasa atas bumi, padahal tak bisa menguasai pikirannya. Ketika ia bisa membeli segalanya, padahal dirinya sendiri sudah dijual kepada keserakahan. Anakku, kalau nanti kau berdiri di tepi laut selatan, jangan takut pada ombak. Tak perlu bawa bunga, tak perlu bakar dupa. Cukup duduk diam, hirup angin, dan biarkan hatimu mendengar suara yang datang dari jauh. Itu bukan hantu, itu bukan jin, itu adalah dirimu sendiri yang selama ini tenggelam. Dalam sulukku, suluk Sabdo Palon, aku tulis begini. Sopo bisa nyamiji karo rasa, bakal dadi cohya kang ora kena peteng. Barang siapa bisa menyatu dengan rasa, ia akan jadi cahaya yang tak bisa digelapkan. Dan cahaya itu, anakku, adalah warisan Ratu Kidul untuk manusia yang berani menyelam ke dalam dirinya sendiri. Lucu ya, manusia sekarang takut tenggelam di laut tapi tak sadar sudah tenggelam dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Yang satu bisa ditolong pelampung, tapi yang satu hanya bisa diselamatkan dengan kesadaran. Maka kalau kau tanya siapa Ratu Kidul sesungguhnya, jawabanku sederhana. Ia adalah rasa, air, dan kejujuran. Ia hidup di tubuhmu, mengalir di darahmu, menggetarkan doamu, dan membisikkan keheningan dalam hatimu. Jangan cari dia di laut, carilah dia di setiap tetes air mata yang jatuh karena kau ingat siapa dirimu. Dan ketika kau menemukannya, jangan sembah dia, tersenyumlah. Karena itu tanda bahwa laut dalam dirimu sudah tenang dan langit pun bersih dari awan. Ratu Kidul bukan dongeng, bukan pula dewi. Ia adalah rahasia yang menunggu disadari. Dan hanya orang edan yang mau menyelam ke dalam rasa, tapi justru dalam edannya ia menemukan kesejatian. Manusia sering bertanya padaku, Sabdo Palon, apa benar dulu kau saksi perjanjian langit itu? Aku jawab, aku bukan saksi. Aku bagian dari perjanjian itu sendiri. Sebelum ada kerajaan, sebelum ada agama, sebelum ada nama, langit dan bumi pernah berbicara. Tak dengan kata, tapi dengan getaran. Sebuah sabdo sunyi yang menggetarkan semesta. Aku memberi hidup, engkau memberi tempat. Aku memberi rasa, engkau memberi wujud. Itulah perjanjian langit dan bumi yang dijaga oleh 3 kekuatan. Langit diwakili oleh cahaya,
bumi oleh tanah dan rasa, dan penghubungnya adalah air yang menjelma dalam sosok Ratu Kidul, sang pengikat rasa dunia. Dan di antara mereka, aku, Sabdo Palon, adalah juru bicara, Sabdo yang hidup di antara dua alam, penjaga keseimbangan antara janji dan pengkhianatan. Betapa anggun perjanjian itu dulu. Tak ada tanda tangan, tak ada materai, hanya getaran rasa antara langit, bumi, dan manusia. Tapi kini manusia malah sibuk membuat perjanjian dengan bank dan politik. Langit sudah menunggu di atas, tapi manusia malah menyembah saldo di bawah. Lucu sekaligus tragis. Dalam serat Kolotida ditulis, "Jaman edan yen ora edan ora keduman. Jaman gila kalau tidak ikut gila tak kebagian rejeki." Tapi aku katakan, edan sing sejati iku sing waras atine. Gila yang sejati adalah mereka yang tetap waras dalam hati. Dan itulah inti perjanjian langit, menjaga agar manusia tetap punya hati. Meski dunia makin gaduh, makin ragus, makin dangkal. Dulu aku berjalan bersama Ratu Kidul di batas dunia. Langit membuka diri, menunjukkan tahta yang tak kasat mata, tahta rasa sejati. Tahta itu bukan kursi emas, bukan singgasana megah. Tahta itu kesadaran, tempat manusia duduk di dalam dirinya sendiri dan menyadari, aku hanyalah penjaga, bukan pemilik. Namun tahta itu hilang. Bukan dicuri, tapi ditinggalkan. Manusia menukarnya dengan ambisi, dengan uang, dengan keinginan menjadi Tuhan kecil di atas bumi. Sekarang semua orang ingin jadi raja. Raja konten, raja bisnis, raja agama, raja moral. Tapi ketika diminta bertanggung jawab, semua pura-pura budak. Itulah zaman tanpa tahta, tapi penuh penguasa. Aku masih ingat ketika Ratu Kidul berkata padaku, "Sabdo Palon, kalau manusia lupa, laut akan naik. Kalau manusia tamak, tanah akan retak. Kalau manusia congkak, langit akan menutup telinganya." Dan benar saja, kini laut naik pelan-pelan, menelan pantai satu demi satu. Tanah gemetar, gunung batuk, langit menyala tanpa hujan. Tapi manusia sibuk mencari teori, bukan makna. Mereka bilang, itu pemanasan global. Aku jawab, bukan, itu pendinginan nurani. Ilmuwan menghitung suhu bumi, tapi siapa yang menghitung suhu hatinya sendiri? Perjanjian langit tak pernah putus.
hanya manusia yang tuli. Sebab sabda itu masih bergema di setiap hembusan angin dan detak jantung, tapi manusia terlalu bising, tak bisa mendengar. Dalam suluk sukmo sejati tertulis, sopo bisa nyawiji marang sabdaning langit, bakal dadi caya kang ora kasumurupan. Barang siapa bisa menyatu dengan sabda langit, ia akan jadi cahaya yang tak bisa digelapkan. Tapi manusia modern justru takut cahaya, karena kalau ada cahaya, kebohongannya terlihat. Lebih nyaman berjalan dalam gelap asal tetap trending dan viral. Anakku, kau hidup di zaman ketika perjanjian langit mulai goyah. Bukan karena langitnya, tapi karena manusianya. Manusia kehilangan rasa, tapi tak mau mengakui. Mereka terus berdoa minta keselamatan, tapi menindas yang lemah dengan dalih agama. Mereka berzikir di masjid, tapi membuang sampah di sungai. Mereka berbicara tentang surga, tapi lupa bumi di bawah kakinya. Itulah mengapa Ratu Kidul menangis di laut malam ini. Ia bukan marah karena tak disembah, tapi karena manusia sudah berhenti mendengar bahasa alam. Perjanjian langit bukan tentang ritual, tapi tentang kesadaran hidup. Tentang menyadari bahwa setiap nafas adalah janji. Setiap langkah adalah tanggung jawab. Setiap rasa adalah doa yang menetes dari langit. Anakku, kalau kau mau tahu di mana letak tahta sejati, jangan cari di istana, jangan di gunung, jangan di laut. Cari di tempat yang paling sunyi, di hatimu sendiri. Karena di sanalah singsana langit diletakkan dan hanya orang yang berani hening yang boleh duduk di atasnya. Pitutur Sabda Palon saat ini. Ojo nganti kowe nglalekke janji langit. Jangan sampai kau melupakan janji langit. Sebab ketika janji itu hilang, manusia bukan lagi makhluk Tuhan, melainkan bayangan kosong yang berjalan tanpa arah. Dunia ini panggung besar dan semua aktor sibuk berebut spotlight. Padahal pertunjukan sejatinya sudah hampir selesai. Langit menunggu manusia menepati janji, dan Ratu Kidul masih menjaga perbatasan rasa dengan sabar. Tinggal satu yang belum sadar, manusia sendiri. Nak, sekarang tiba waktuku bercerita bagian yang paling gelap. Gelap bukan karena malam, tapi karena manusia sudah jadi lampu padam yang merasa paling terang. Ini zaman edan. Manusia bukan hanya lupa pada Tuhan, tapi sudah menggulingkan yang suci, menyembah yang busuk, dan tertawa di tengah neraka. Kau tahu nak, ketika Ratu Kidul menangis, laut menjadi asin. Ketika manusia mengaku dirinya dewa, langit menjadi bisu. Dan kini, semua suara suci sudah ditelan oleh para konten creator spiritual dadakan yang bicara tentang pencerahan bukan dengan batin, tapi dengan mikrofon sponsor.
Aku hanya bisa tertawa getir. Karena manusia zaman sekarang tidak tahu bedanya antara ilmu sejati dan omong kosong yang disulap jadi konten motivasi. Padahal seperti tertulis dalam serat Dewa Ruci, sapa sing ora nyelem jroning banyu ora bakal ngerti endi mutiara sejati. Artinya, siapa yang tak berani menyelam ke dalam batinnya takkan pernah menemukan mutiara sejati. Suara ombak makin keras, seperti isak tangis alam. Laut menangis, nak. Bukan karena plastik, tapi karena pikiran manusia yang lebih kotor dari sampah. Dulu, laut itu suci, tempat Ratu Kidul menenun rahasia ilmu, tempat bumi dan langit bersatu dalam keseimbangan. Sekarang, laut jadi tempat pembuangan dosa kolektif. Orang menyelam bukan untuk mencari mutiara, tapi mencari konten. Ratu Kidul pun pergi dari pantai, bukan karena murka, tapi karena mual. Aku masih ingat kata Ratu Kidul padaku waktu itu. Balon, yen manungsa wis ora nyembah Gusti nanging nyembah gambare dhewe, laut bakal ngeluh. Sebab banyu iku nyimpen getaran dosa. Dan sekarang aku mengerti maknanya. Air itu cermin, nak. Ketika kau melihat air, sebenarnya kau sedang menatap dirimu sendiri. Maka jika air kini keruh, itu karena hati manusia lebih kotor dari lumpur samudra. Lucu sekali manusia sekarang. Ngomongin spiritualitas, tapi gaya kayak influencer. Ada merchandise kesadaran, retreat pencerahan paket premium, bahkan diskon karma, beli satu dapat satu. Ngaku murid Ratu Kidul, tapi suan ke laut sambil selfie. Aku jadi inget pitutur kuno. Sopo ngaku wis ngerti rahasia jagat, iku tondo durung ngerti opo-opo. Artinya, siapa yang merasa sudah tahu rahasia alam semesta, itu tanda bahwa ia belum tahu apa-apa. Tapi, di zaman ini, yang tidak tahu malah jadi guru. Yang belum bangun malah jadi penceramah. Yang belum menyelam malah ngaku nemu mutiara. Gusti mungkin bingung harus tertawa atau menangis melihatnya. Kau tahu, nak, ada satu malam laut benar-benar menangis. Di pesisir selatan, ombak tidak hanya pecah, tapi seperti menyeret roh-roh yang menjerit. Aku dengar bisikan halus di antara angin. Pailon, kawula ora kuat maneh, manungsa wis nglanggar perjanjiane. Aku menatap jauh ke samudra. Di tengah gulungan ombak ada bayangan hitam seperti kabut. Iblis berjubah jas formal. Tangannya menggenggam ponsel, matanya memancarkan sinar kebohongan yang halus, dan ia berkata pelan, "Aku tak perlu menggoda manusia dengan dosa, cukup dengan keinginan." Itu iblis zaman modern, tidak bertanduk,
tidak berbau belerang. Mereka wangi parfum impor, sepatu hak tinggi spiritual palsu, dan sangat pandai mengutip ayat untuk jualan. Dan saat itu aku sadar, manusia kini tak dikuasai iblis. Manusia sudah menjadi iblis itu sendiri. Jangan salah paham, nak. Iblis tak menyuruhmu menyembah dirinya. Iblis justru senang kalau kau menyembah dirimu sendiri. Karena dari sanalah lahir dosa paling halus, paling elegan, dan paling sulit disadari. Kesombongan rohani. Aku jadi ingat pitutur Jawa yang jarang dimengerti sekarang. Saitoning setan iku ora katon, nanging sing luwih mebayani yaiku saitoning manungsa sing ngrasa suci. Artinya, setan sejati bukan yang muncul dari neraka, tapi yang lahir dari hati manusia yang merasa paling benar. Kau tahu kenapa laut menangis? Karena orang-orang yang datang ke laut untuk menyembah Ratu Kidul kini tak punya adab lagi. Dulu orang datang ke laut dengan sesaji dan hati yang tulus. Sekarang orang datang ke laut sambil bawa drone. Kau pikir itu ibadah atau vlog wisata? Suara angin makin kencang. Ombak menampar batu. Aku berkata padamu, nak, perjanjian langit yang dulu dijaga oleh Ratu Kidul, bumi, dan langit, kini mulai retak. Bukan karena kutukan, tapi karena manusia telah kehilangan makna cinta. Sebab perjanjian sejati tidak ditulis dengan darah, tidak disegel dengan mantra, tapi dengan rasa kasih antara jagat dan jiwa. Ketika rasa itu hilang, yang tersisa hanyalah kontrak spiritual bisnis. Siapa paling laku, dia dianggap paling suci. Padahal dunia ini hanyalah panggung lelucon, termasuk aku, Sabdo Palon, yang kini bicara di mikrofon digital seperti dukun yang punya channel YouTube. Gusti sungguh punya selera humor tinggi. Zaman di mana malaikat bingung mencatat dosa karena semua dosa sudah dikemas rapi dalam label niat baik. Nak, kau tahu, ketika laut menangis, sesungguhnya itu tangis bumi. Ketika bumi sakit, itu panggilan dari langit. Dan ketika semua diam, itu tanda Tuhan sedang istirahat menonton sandiwara kita. Aku hanya bisa berbisik, sapa ngelingi iku wis slamet separu. Sapa sing guyu ning tengah peteng, iku wis nyawang cahya sejati. Sebab kegelapan itu tidak abadi. Tapi kini manusia justru menikmati hidup dalam gelap. Lucu, manusia bangga disebut anak malam. Padahal yang diikuti bukan bintang, malah lubang hitam. Laut masih menangis, nak. Ratu Kidul masih memegang sumpahnya. Jika manusia tak lagi ingat asal dan tujuannya, laut akan naik ke daratan, dan semua rasa akan dihapus oleh air asin. Maka jangan cuma belajar ilmu langit, tapi dengarlah suara samudra.
Sebab di sanalah pitutur lama bersemayam, yang tak bisa ditulis lagi oleh pena dunia. Sapa ngelawan banyu, bakal kelangan rasa. Aku Sabdo Palon, yang sudah melihat iblis jadi manusia, dan manusia jadi iblis, hanya bisa berdoa pelan. Semoga laut tak lelah menangis. Sebab jika laut benar-benar lelah, manusia takkan bisa mengingat siapa dirinya lagi. Bulan purnama sudah menggantung di puncak langit. Laut berkilau seperti cermin batin para dewa. Aku Sabdo Palon, hanya duduk diam di tepi samudra, menyaksikan dunia yang kini berubah jadi anak kecil kembali. Tak tahu siapa orang tuanya, tak tahu siapa yang melahirkan kehidupan ini. Gel, ini bukan kisah tentang Ratu Kidul semata. Bukan tentang legenda, bukan tentang perjanjian gaib. Ini tentang samudra sejati yang tidak terletak di luar tubuh manusia, tetapi bersemayam di dalam dada. Tempat ombak halus berdenyut bersama degup jiwa. Ratu Kidul bukan hanya sosok perempuan bermahkota laut. Dia adalah ibunda alam, wujud kasih yang menampung segala keluh kesah dunia. Ketika laut menangis, sejatinya Ratu Kidul yang bersedih, menanti manusia mengingat kembali janji kuno, janji yang telah ditulis sebelum bumi diberi nama. Sopo sing nyawiji karo rasa, bakal ngerti sopo sing nyipta swara. Pitutur Jawa, Serat Pambuka Samudra Rasa. Sekarang, banyak manusia menyebut perjanjian itu cuma mitos. Padahal mitos hanyalah nama sopan dari kebenaran yang belum berani diterima. Perjanjian antara langit dan samudra, roh dan tubuh, nur dan bayangan, itu nyata. Dulu ditulis di daun lontar, kini diukir lewat gelombang elektromagnetik, menjelma jaringan kabel dan cahaya digital. Siapa yang mengira bahwa arus data dan sinyal internet itu sejatinya arus ruh zaman yang menyambung dimensi kuno dengan dunia maya. Sekarang Ratu Kidul tidak hanya di Segoro Kidul, tapi juga di layar ponselmu. Saban kali kau menyentuh layar dengan jari kosong, kau sedang menyelam dalam samudra digital. Tempat ombaknya adalah bayangan dirimu sendiri. Suluk samudra sejati pupuh kaping 7. Wong urip iku kaya ombak. Yen nyurung keluan, bakal nyeret liyane. Yen meneng, dadi kaca kanggo langit. Hidup itu bagai ombak. Jika kau dorong dengan rasa lapar, ia akan menyeret orang lain. Jika kau diam, ia akan menjadi cermin bagi langit. Ngir, kau tahu makna perjanjian yang tak bisa dibatalkan itu? Itu adalah perjanjian antara langit dan samudra, antara ruh dan tubuh, antara asal dan tujuan. Janji bahwa setiap yang hidup akan kembali ke sumbernya.
Tak peduli apa agamamu, gelarmu, atau keyakinanmu, kau tetap diikat oleh hukum yang sama. Urip iku dudu duwekmu. Kau hanya meminjam tubuh untuk merasakan rasa, dan rasa itu asalnya dari samudra. Tapi sekarang manusia sudah kelewatan. Mereka tidak hanya ingin menjadi dewa, tapi juga ingin mengatur laut dan langit. Padahal sing bisa ngatur samudra mung sing ora duwe wujud. Manusia bisa ngebom laut, tapi tak bisa mematikan ombak. Bisa menutup langit dengan satelit, tapi tak bisa menghentikan cahaya yang menembus hati. Lucu tapi mengerikan. Laut jadi kotor, tapi yang kotor sebenarnya pikiran manusia. Langit penuh polusi cahaya, tapi yang gelap justru mata batin manusia. Sekarang ini zaman di mana iblis berganti kulit jadi influencer. Dan malaikat pun bingung karena manusia tak percaya kalau tidak ada like dan subscribe. Ratu Kidul menangis lagi, bukan karena laut rusak, tapi karena rasa luhur manusia mati perlahan-lahan. Padahal setiap jiwa adalah percikan ombaknya. Saat manusia mencemari bumi, sesungguhnya mereka sedang menginjak dada ibu mereka sendiri. Pitutur suluk kawruh sejati, pupuh kaping 9. Sapa sing nglarani bumi, nglarani ibune dhewe. Sapa sing nglarani samudra, bakal tenggelam ing pikirane dhewe. Barang siapa menyakiti bumi, menyakiti ibunya sendiri. Barang siapa menyakiti lautan, akan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi tidak ada yang rusak tanpa makna. Setiap kehancuran adalah cara semesta membuat kelahiran baru. Setiap badai adalah napas samudra yang memanggil kesadaran. Banjir, gempa, tsunami bukan kutukan. Itu teguran lembut ibu bumi yang tak lagi didengar. Setiap rasa bukan cambuk, melainkan pengingat. Setiap pengingat bukan ancaman, tapi pitutur. Namun manusia, karena tak paham bahasa simbol, selalu menganggap yang tak bisa dijelaskan itu musuh. Dengarkan baik-baik. Perjanjian langit dan samudra itu tidak bisa dibatalkan. Semua yang hidup akan kembali pada sumbernya. Jika laut kering, rasa pun akan kering. Jika langit gelap, hati pun bisu. Maka jagalah cahaya kecil di dadamu, karena disitulah pintu ke samudra sejati. Pitutur serat samudra suci, pupuh pungkasan. Urip iku mung sedembit napas antarane loro samudra. Samudra lahir lan samudra batin. Hidup hanyalah tarikan napas di antara dua samudra. Samudra tubuh dan samudra pikiran. Aku sudah selesai bicara. Ratu Kidul kini diam. Laut tenang. Langit menutup diri dengan awan. Bumi menarik napas dalam. Kau yang masih hidup, jangan hanya hidup. Hidupilah hidupmu dengan rasa. Karena ketika waktumu tiba, kau akan mendengar bisikan yang sama. Sopo sing eling marang rasa, bakal bali marang sang rasa. Itulah suluk samudra sejati.
Itulah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan aku Sabdo Palon hanya menyampaikan supaya manusia ingat bahwa ombak pun sedang berdoa, bahwa samudra sejati bukan di laut, tapi di hati. Tempat Gusti ngagem banyu dadi dalan, tempat rasa kembali dadi cahaya. Manusia hanyalah sebutir pasir, tapi jika ia ingat pada samudra, ia akan menjadi cahaya yang tak bisa ditenggelamkan. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya